Tahun demi tahun silih berganti, sadar tak sadar, kita telah sampai di penghujung zaman. Kita adalah umat akhir zaman. Tanda-tanda kiamat sudah banyak yang bermunculan, termasuk tanda-tanda fitnah terbesar yang akan terjadi dalam sejarah manusia, yaitu kemunculannya Al-Masihid Dajjal. Ternyata ada 30 orang yang pernah berjumpa dan melihat langsung Dajjal dengan mata kepalanya sendiri, bahkan berbincang dan mendengarkan suara Dajjal dengan telinga mereka sendiri. Dan dalam pertemuan ini, Dajjal menyampaikan beberapa hal sebagai pertanda bahwa dia akan keluar. Bagaimanakah ceritanya 30 orang ini bisa sampai bertemu dengan Dajjal? Di manakah Dajjal sekarang dan apa saja tanda-tanda yang Dajjal sebutkan dan kondisinya sekarang? Semua akan dibahas pada video ini. Ambil snackmu dan mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah kisah nyata. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah, melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang terakhir, nabi yang paling terakhir, dan kalian juga umat yang paling terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian." Sahabat bercerita, perkara Dajjal ini memang termasuk masalah goib atau sam'iyat. Namun, sebagai umat muslim, kita wajib mengimani bahwa kelak Dajjal memang akan muncul sesuai dengan informasi yang telah banyak Rasulullah sampaikan lewat riwayat-riwayat dan hadis-hadis sahih yang tentunya Rasulullah dapatkan dari Yang Maha Mengetahui terhadap hal-hal yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal berasal dari kata Dajjala yang artinya pembohong besar. Secara terminologis, Dajjal diartikan sebagai orang yang menutupi sesuatu. Ia adalah orang yang paling berdusta. Dajjal adalah seorang manusia, sama seperti kita. Dia bukan binatang ataupun bangsa jin. Ia telah lahir dan telah dewasa. Bahkan ia sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ia adalah pemuda yang Allah berikan penangguhan waktu sehingga bisa tetap hidup dalam usia yang panjang hingga kelak ia keluar di akhir zaman. Ciri-ciri Dajjal telah Rasulullah sampaikan dengan jelas dalam hadis-hadis, salah satunya yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan atau bengkok, rambutnya kering, buta sebelah, mata yang terhapus atau buta, tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan, mengaku sebagai Tuhan kepadamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhanmu tidaklah buta sebelah. Pada zaman Rasulullah SAW, ada yang pernah bertemu dan melihat langsung, bahkan berbincang dengan Al-Masihid Dajjal ini. Bahkan, bukan hanya satu orang, melainkan bersama 30 orang lainnya. Berdasarkan hadis Sahih Muslim, ada seorang yang bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari. Ia adalah seorang pemuda Nasrani atau Kristen dari Arab. Ia pun menceritakan kisahnya seperti ini. Suatu hari, aku berlayar bersama 30 orang lain dari Lakham dan Juzam. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ada ombak besar yang menghantam kapal kami hingga kami tidak dapat mengendalikan kapal kami. Kami pun kehilangan arah dan tujuan, terombang-ambing di tengah lautan selama 30 hari lamanya. Tidak tahu kemanakah kapal ini akan membawa kami. Sampai satu hari kami menemukan sebuah pulau.
dan kami pun menepi ke sana untuk beristirahat sejenak, mencari air bersih, dan lain-lain. Saat kami sedang beristirahat, tiba-tiba kami dikagetkan dengan kemunculan seekor binatang yang sangat aneh. Ia berbulu sangat lebat sampai-sampai kami tak tahu mana kubul, mana dubur, mana kepalanya, mana ekornya. Kemudian kami berkata, "Celaka, kamu ini apa?" Binatang itu menjawab, "Ana Al-Jassasah." Aku adalah Al-Jassasah. Mendengar nama tersebut, kami takut. Jangan-jangan ia adalah setan. Kami pun bertanya lagi, "Apa itu Jassasah?" Namun, binatang ini tak menjawab. Sahabat bercerita, menurut para ulama, Al-Jassasah ini adalah iblis. Memang dia adalah iblis yang sedang merubah wujudnya menjadi binatang yang aneh dan berbulu lebat tadi. Kemudian, binatang itu berkata, "Wahai kaum, pergilah ke tengah-tengah pulau ini. Di sana ada tempat ibadah yang sudah lama tak terpakai. Di dalamnya ada seorang lelaki yang sangat rindu dan sudah lama menunggu kabar dari kalian semua." Maka kami pun segera pergi ke tengah-tengah pulau itu, melewati hutan-hutan yang lebat hingga sampailah di sebuah tempat ibadah, dan kami pun memasukinya. Alangkah kagetnya kami melihat ada seorang pemuda terbesar yang pernah kami lihat. Ia nampak sangat kuat dan kekar. Namun, kedua tangannya terbelenggu di lehernya dengan sebuah rantai besi yang besar. Antara lutut dan mata kakinya pun terbelenggu rantai besi, sampai-sampai ia tak bisa bergerak sama sekali. Kami pun berkata, "Celakalah kamu ini apa?" Pemuda itu menjawab, "Kalian akan segera mengetahuinya. Maka beritakanlah kepadaku siapakah kalian." Kami pun menjawab, "Kami adalah pemuda Kristen dari semenanjung Arab. Kami pergi berlayar, namun di tengah perjalanan ada ombak besar yang menghantam kapal kami dan menyebabkan kami kehilangan arah, terombang-ambing di lautan selama 1 bulan lamanya. Lalu kami terdampar di pulau ini. Kemudian kami berjumpa dengan seekor binatang yang bulunya sangat lebat sampai-sampai kami tidak tahu mana kepalanya dan mana ekornya. Ia pun menyuruh kami pergi ke sini untuk menemuimu. Kami pun segera menuju kepadamu. Kami khawatir kalau binatang itu ternyata setan." Kemudian pemuda itu berkata, "Beritahukanlah padaku tentang kurma baisan." Kami pun bertanya, "Tentang apanya yang kau tanyakan?" Ia berkata, "Aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah?" Kami menjawab, "Ya." Ia pun berkata, "Ingat, kebun itu hampir tidak membuahkan lagi." Kemudian ia bertanya lagi, pertanyaan yang kedua, "Beritahukan padaku tentang Danau Tabari." Kita mengenalnya sebagai Danau Tiberias ya, sahabat bercerita. Kami pun bertanya lagi, "Tentang apanya yang kau tanyakan?" Ia menjawab, "Apakah ada airnya?" Kami menjawab, "Airnya banyak." Kemudian ia berkata, "Ingat, airnya hampir akan habis." Ia pun bertanya lagi, pertanyaan yang ketiga, "Beritahukan padaku tentang mata air Zuhor." Kami bertanya lagi, "Tentang apanya yang kau tanyakan?" Ia berkata, "Apakah di sana ada airnya, dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu?" Kami pun menjawab, "Ya, mata air itu airnya sangat banyak, dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu." Ia pun berkata, "Suatu hari mata air itu akan kering." Kemudian ia bertanya lagi, pertanyaan yang keempat, "Beritahukanlah padaku tentang nabi yang tidak pandai membaca dan menulis. Apakah ia sudah muncul? Bagaimana keadaannya?" Kami pun menjawab, "Ya, ia telah muncul, dan kini ia telah berhijrah dari Mekah ke Yasrib atau Madinah." Ia bertanya lagi, "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" Kami menjawab, "Ya, sebagian memeranginya dan sebagian mengikutinya." Ia bertanya lagi, "Apa yang mereka lakukan kepadanya?"
Kami pun memberitahunya bahwa beliau menang atas bangsa Arab dan mereka menaatinya. Ia kemudian berkata, "Itu sudah terjadi?" Kami menjawab, "Ya." Ia kemudian berkata, "Ingat, sesungguhnya itu baik bagi mereka untuk menaatinya, untuk mengikutinya." Baik, aku potong dulu hadisnya di sini ya, sahabat bercerita. Sekarang mari kita lihat satu persatu kondisi dari tanda-tanda atau pertanyaan yang Dajjal tanyakan tadi. Mulai dari yang terakhir, terkait kemunculan seorang nabi yang tidak pandai membaca dan menulis, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu beliau sudah muncul saat itu, bahkan saat ini beliau sudah wafat. Kemudian yang kedua, yaitu kondisi mata air Zuhor. Menurut Syekh Dr. Ali Goma, mata air ini terletak di sebuah desa di dekat Laut Mati di Jordania. Mata air ini terhubung dengan Danau Tiberias dan terletak di sebelah selatan danau tersebut, masuk ke dalam wilayah Suriah. Saat ini, mata air itu sudah mulai surut dan terus menyurut setiap tahunnya, teman-teman. Kemudian, pertanyaan yang ketiga yaitu terkait Danau Tiberias. Tadi dikatakan ia terhubung dengan mata air Zuhor. Maka keringnya Danau Tiberias akan diiringi oleh keringnya Zuhor. Dan mata air Zuhor tadi sudah mengering. Maka Danau Tiberias pun mengering dan menyusut airnya setiap tahunnya. Tapi teman-teman, setelah aku cari tahu, beberapa tahun terakhir ini Danau Tiberias mulai terisi lagi oleh air. Naik lagi permukaannya 3,29 meter lebih tinggi daripada level air 8 tahun yang lalu. Bahkan nyaris menyentuh kapasitas maksimalnya, hanya terpaut 32 cm saja dari batas maksimalnya. Ini merupakan level permukaan air tertinggi dari Danau Tiberias dalam 30 tahun terakhir. Karena selama 30 tahun terakhir ini, sebenarnya danau itu sudah dalam kondisi mencekam, mengering teman-teman. Namun kini terisi air lagi. Hal ini dikarenakan pemerintah Israel berinvestasi besar-besaran dalam konservasi air, reklamasi, infrastruktur, desalinasi air dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun, hari itu pasti akan tiba. Sekeras apapun usaha manusia untuk mengubahnya, janji Allah pasti akan datang. Danau itu pada akhirnya pasti akan kembali mengering hingga tak ada lagi air yang tersisa. Dan tanda yang terakhir yaitu keadaan kurma baisan. Ladang kurma ini terletak di Palestina. Al-Ghour Utara berdekatan dengan Sungai Jalut. Memang kebunnya masih ada dan berbuah, namun beberapa tahun terakhir kebun ini mengalami penurunan produksi dikarenakan serangan hama di kawasan perkebunan itu. Ditambah lagi, Israel sering menjadikan baisan ini sebagai target sasaran serangan, sehingga menyebabkan banyaknya kerusakan dan hancurnya perkebunan kurma baisan. Baik sahabat bercerita, mari kita kembali lagi kepada hadis berdasarkan cerita Tamim Ad-Dari tadi. Setelah mengetahui kondisi hal-hal yang ia tanyakan, pemuda yang diikat itu kemudian berkata, "Kini aku akan beritahukan pada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih, Ad-Dajjal, dan aku sudah hampir Allah izinkan untuk keluar. Jika tanda-tanda yang tadi aku sebutkan sudah terjadi, maka aku akan keluar, dan aku akan melintasi seluruh bumi. Aku tidak akan membiarkan satu perkampungan pun, kecuali aku singgahi dalam waktu 40 hari. Kecuali Mekah dan Thaibah atau Madinah, keduanya diharamkan bagiku. Setiap kali aku hendak memasuki salah satunya, malaikat menghunuskan pedang, menghadangku, menghalangiku dari tempat itu. Dan di setiap jalannya terdapat malaikat-malaikat penjaga." Mendengar hal tersebut, Tamim dan teman-temannya pun semua ketakutan luar biasa. Mereka pun bergegas pergi, meninggalkan Dajjal dan pulau itu.
Pada akhirnya, Tamim pun menjumpai Rasulullah SAW, menceritakan semua kejadian tersebut, dan kemudian ia berbaiat masuk Islam. Sahabat bercerita, Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah, dan ketahuilah bahwa Tuhanmu itu tidaklah buta. Ingatlah ini, Tuhanmu itu tidaklah cacat. Sifat-sifat Dajjal itu tertulis di dahinya. Ada tulisan kafaro, dan semua orang kelak dapat membacanya dengan jelas, baik yang memang bisa membaca ataupun tidak bisa membaca. Kemudian para sahabat pun bertanya, apakah Dajjal berada di Laut Syam? Nabi menjawab tidak. Lalu para sahabat bertanya lagi, apakah di Laut Yaman? Rasulullah menjawab tidak, tapi dia akan datang dari sebelah timur. Ia akan muncul dari negeri yang mayoritasnya Syiah Asfahah dan akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Sahabat bercerita, Dajjal ini Allah berikan kekuatan yang dahsyat luar biasa. Ia bisa membuat bumi ini mengalami kekacauan hanya dalam 40 hari, kekeringan, tapi ia juga bisa menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman sesuka hatinya. Ia bisa membunuh orang-orang dan menghidupkan kembali orang yang mati, sehingga banyak yang percaya bahwa ia adalah Tuhan. Namun ingatlah, ia bukan Tuhan. Sedahsyat-dahsyatnya kekuatan yang Allah berikan kepadanya, ia tetaplah makhluk Allah yang lemah dan tidak lebih kuasa atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia cacat, bahkan menyembuhkan kakinya yang bengkok atau menyembuhkan matanya yang buta sebelah saja, ia tidak mampu. Tapi pada akhir zaman kelak, fitnahnya dan kekacauan yang ia lakukan sangatlah luar biasa. Bahkan kelak akan banyak dari umat muslim juga yang akan mengikutinya dan mengimani bahwa ia adalah Tuhan. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua terhindarkan dari fitnah Dajjal dan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Itulah kisah orang-orang yang pernah melihat Dajjal secara langsung dan kabar dari Dajjal tentang tanda-tanda ia akan keluar. Semoga dengan kisah ini menambah wawasan dan keimanan kita, serta membukakan mata kita lagi, mengingatkan kita bahwa sudah tidak ada waktu bagi kita untuk bersantai ria di dunia ini. Kita adalah umat akhir zaman. Persiapkanlah bekal agama kita sebaik-baiknya untuk menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman yang sangat sulit dibayangkan. Kita semua tidak tahu akankah kita sampai pada hari itu dan harus menghadapinya ataukah tidak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, sahabat bercerita. Jangan lupa tekan tombol like, kasih tahu aku di kolom komentar apakah kalian suka dan merasa terbantu dengan video kali ini. Juga subscribe channel ini ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.